Baik, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang permintaan pariwisata. Materi pertama, yaitu sifat permintaan pariwisata, akan saya bawakan sendiri. Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi. Maka, pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa. Sebagai suatu kesatuan produk yang nyata atau real goods, ataupun yang berupa jasa-jasa atau service yang dihasilkan melalui proses produksi. Terdapat pula penjelasan tentang sifat-sifat permintaan pariwisata menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat menurut Jackson pada tahun 1989 dalam Pitana tahun 2005, melihat bahwa faktor penting yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan, antara lain jumlah penduduk atau population size, kemampuan finansial masyarakat atau financial means, waktu senggang yang dimiliki atau leisure times, dan sistem transportasi dan sistem pemasaran pariwisata yang sudah ada. Terdapat pula pendapat dari aspek permintaan pariwisata menurut Medlik pada tahun 1980 dalam Arianto 2005. Faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata yaitu harga, pendapatan sosial budaya, sosial dan politik, integritas keluarga, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen untuk membuat suatu keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga. Lingkungan adalah salah satu elemen yang mempunyai pengaruh besar bagi perilaku konsumen. Hal ini karena terkait dengan kebiasaan bangsa Indonesia yang dalam kehidupannya seringkali mengikuti tren kelompok. Yang kedua, yaitu perlunya pengusaha memperhatikan sumber daya konsumen, seperti waktu luang yang dimiliki, perhatian terhadap produk yang beredar, serta kekuatan daya beli masyarakat sasaran pasar. Perilaku yang juga patut dijadikan pertimbangan adalah sikap dan gaya hidup dari konsumen yang ingin dituju pengusaha dalam memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada situasi psikologis yang meliputi saat peluncuran produk dan jasa kepada customer. Di sini pentingnya pengusaha untuk mampu mengelola informasi yang komprehensif tentang perilaku konsumen beserta perubahan yang terjadi. Ini penting dilakukan dalam mengkonsumsi suatu produk karena perilaku konsumen yang seringkali berubah-ubah. Yang selanjutnya ada faktor lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian pengusaha adalah pandangan agama atas produk maupun jasa yang diluncurkan. Karena di Indonesia terkenal dengan agamis, hal ini penting diperhatikan karena dalam pandangan agama terdapat kandungan yang dilarang dalam suatu produk, pasti akan terjadi penolakan besar-besaran terhadap suatu produk tersebut di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi permintaan aspek dari pariwisata. Jadi ada 4 aspek yang dapat diperhatikan dalam permintaan pariwisata, di mana diantaranya adalah yang pertama ada attraction atau daya tarik, di mana daerah tujuan wisata itu harus memiliki daya tarik tersendiri, di mana agar dapat menarik atau memikat dari para wisatawan untuk datang ke lokasi tersebut. Yang kedua ada accessible atau transportasi, di mana lokasi wisata yang dituju itu harus memiliki akses untuk menuju ke sana itu harus mudah diakses sehingga para wisatawan mampu berwisata di lokasi tersebut. Yang ketiga ada amenities atau fasilitas,
Ini merupakan salah satu syarat utama dari daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama dalam daerah tujuan wisata tersebut. Yang keempat adalah auxiliary atau kelembagaan, di mana adanya lembaga pariwisata membuat wisatawan merasa aman dan nyaman saat berpariwisata sehingga para wisatawan tersebut dapat merasa terlindungi saat berpariwisata. Nah, adapun menurut Smith, diklasifikasikan bahwa berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh daerah tujuan wisata menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada transportation, yang kedua ada travel service, yang ketiga ada accommodation, yang keempat ada food service, yang kelima ada activities, yang keenam ada retail good. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Reza, yaitu ada aspek permintaan pariwisata. Menurut Medlik, faktor utama yang mempengaruhi pariwisata yaitu yang pertama ada harga. Harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata yang akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian. Yang kedua ada pendapatan. Jika pendapatan suatu negara tinggi, kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur. Yang ketiga, sosial budaya. Adanya sosial budaya yang unik dan bercirikan atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata, maka peningkatan permintaan terhadap wisata akan lebih tinggi. Yang keempat ada sosial dan politik. Dampak sosial dan politik belum dilihat apabila keadaan daerah tujuan wisata dalam situasi aman dan tentram. Yang kelima ada intensitas keluarga. Banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata. Hal ini dapat diratifikasi. Jumlah keluarga yang banyak, maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga tersebut akan semakin besar. Yang keenam, harga barang substitusi merupakan barang pengganti, dimisalkan sebagai pengganti yang dijadikan cadangan dalam pariwisata seperti Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia. Akibat suatu dan hal lain, Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat daerah tujuan. Yang ketujuh ada harga barang komplementer. Sebuah barang yang saling membantu, atau dengan kata lain barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi, di mana dikaitkan dengan pariwisata. Barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya. Yang selanjutnya menurut Jackson, melihat bahwa faktor penting yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan, antara lain jumlah penduduk atau population size, kemudian ada kemampuan finansial masyarakat atau financial means, yang berikutnya ada waktu senggang yang dimiliki, yang keempat ada sistem transportasi, dan yang terakhir ada sistem pemasaran pariwisata yang ada. Baik, selanjutnya presentasi oleh saya, yaitu tentang batasan-batasan permintaan pariwisata. Menurut Profesor Kraft, pada tahun 1942 mengemukakan batasan yang lebih bersifat teknis sebagai berikut. Keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing, serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dan dari aktivitas yang bersifat sementara itu. Kemudian faktor-faktor yang terpenting dalam pemberian batasan suatu definisi pariwisata yaitu yang pertama, perjalanan yang dilakukan sementara waktu. Kemudian yang kedua, perjalanan tidak dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, perjalanan itu walaupun apapun bentuknya harus dikaitkan dengan pertamasiaan atau rekreasi. Kemudian yang terakhir, orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.